Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dalam video ini kami akan membahas kurva yang ada dalam geometri analitik bidang. Sebelum itu tolong klik like-nya. Makasih, let's go! Kurva adalah himpunan titik-titik yang memenuhi suatu persamaan tertentu. Ada beberapa macam jenis kurva yang masing-masing memiliki karakteristik dan persamaannya sendiri, seperti kurva garis lurus, lingkaran, parabola, elips, serta hiperbola. Pada video kali ini, kami hanya membahas tentang kurva parabola, hiperbola, dan juga elips. Pembahasan ini mencangkup pengertian kurva, contoh-contoh kurva yang ada pada objek sekitar kita maupun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, serta bagaimana cara kita menghitung dan memasukkan titik-titik koordinat pada kurva tersebut. Kita akan belajar tentang konsep dasar dalam geometri yang di dalamnya memuat 3 jenis kurva, yaitu sebagai berikut. Kurva parabola, elips, dan juga kurva hiperbola. Izin bertanya, Bapak, kurva itu apa sih? Apakah terdapat di sekitar kita? Kurva adalah garis yang membengkok, dan dalam matematika, kurva dianggap sebagai objek geometri yang melengkung yang bisa digambarkan dalam berbagai bentuk, seperti lingkaran, parabola, elips, dan lainnya. Parabola adalah kurva terbuka yang simetris terhadap sumbu vertikalnya. Elips adalah kurva tertutup seperti lingkaran, tetapi bentuknya lebih lonjong. Hiperbola terdiri dari 2 lengkungan yang terbuka ke arah yang berlawanan. Pak, apa sih contoh kurva dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti pada jalur lempar bola basket dan desain cermin satelit parabola yang merupakan contoh kurva parabola. Kedua orbit bulan merupakan contoh dari elips dan menara pendingin merupakan contoh dari kurva hiperbola. Untuk mempermudah memahami kurva dalam geometri, di sini ada hasil observasi yang dilakukan oleh siswa-siswi saya. Parabola. Kasus atau peristiwa yang merupakan contoh dari kurva parabola adalah jalur badminton. Objek yang saya amati yaitu jalur kok dari pukulan raket pada permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis berbentuk kurva parabola karena lintasan bola dipengaruhi oleh gravitasi dan gaya aerodinamis. Gravitasi menarik kok ke bawah, sementara gaya aerodinamis, terutama hambatan udara, memperlambat geraknya. Kombinasi kedua gaya ini menyebabkan kok bergerak dalam lintasan melengkung yang kita kenal sebagai parabola. Dapat kita perhatikan pada gambar jalur yang dilewati oleh kok dari pukulan raket membentuk garis melengkung. Garis melengkung inilah yang disebut parabola. Kemudian kita asumsikan bahwa kok tersebut berada pada titik koordinat agar mudah untuk menghitung kurvanya, sehingga diketahui titik puncaknya sebesar 5,6 dan titik fokusnya sebesar 5,5. Setelah itu kita masukkan titik tersebut pada persamaan umum parabola, yaitu X dikurang H kuadrat sama dengan min 4 P I dikurang K. Kemudian disubstitusikan dan diperoleh persamaan baru, yaitu X dikurang 5 kuadrat sama dengan min 4 P Y dikurang 6. X dikurang 5 kuadrat sama dengan min 4 P Y dikurang 6. Menjadi P sama dengan WP dikurang YV sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian direstrik sama dengan H, P plus K sama dengan 5,1 ditambah 6 sama dengan 5,7. Setelah itu kita masukkan titik tersebut ke dalam GeoGebra.
yaitu bayangan cahaya lampu. Observasi dilakukan dengan mengamati objek cahaya lampu. Bayangan lampu berbentuk kurva hiperbola karena sumber cahaya yang tidak terpusat dan geometri objek serta permukaan tempat bayangan jatuh menyebabkan distorsi proyeksi cahaya. Sama seperti tadi, kita masukkan terlebih dahulu titik koordinatnya sehingga diperoleh titik pusat sebesar 5,4, titik puncak A bernilai 3,4 dan titik puncak B 7,4, titik fokus F1 10,4, F2 0,4. Setelah diperoleh titik tersebut, kita masukkan pada persamaan umum hiperbola yaitu X kurang H kuadrat per A kuadrat min Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilainya dan diperoleh persamaan baru yaitu X dikurang 5 kuadrat per 4 min Y dikurang 4 kuadrat per 21 sama dengan 1. Selanjutnya kita operasikan menjadi H sama dengan X pangkat 1 ditambah X kuadrat per 2 sama dengan 3 ditambah 7 per 2 sama dengan 5. K sama dengan Y pangkat 1 ditambah Y kuadrat per 2 sama dengan 4 ditambah 4 per 2 sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik pusat H, K sama dengan 5,4, titik fokus kanan sama dengan 10,4, titik fokus kiri sama dengan 0,4. Setelah itu kita cari A kuadrat dan C kuadrat dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Yang berbeda hanyalah titiknya saja. Langkah terakhir adalah mencari B kuadrat dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan nilai yang sudah diketahui. Kemudian tambahkan variabel pada kanan dan kiri sama dengan untuk menghilangkan A kuadrat. Masukkan nilai ke dalam GeoGebra untuk mengetahui bentuk kurvanya. Elips. Contoh kasus elips di sekitar kita yaitu terdapat pada sendok makan. Pada sendok, kurva elips berarti bahwa bagian cekungan sendok tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan lebih memanjang, bisa dibilang bentuknya seperti telur yang sedikit pipih atau oval. Pada gambar tersebut dapat diketahui titik pusat bernilai 4,0, titik puncak 6,2, titik fokus 1 bernilai 1,0, titik fokus 2 bernilai 7,0, titik A 8,0, titik B 0,0, titik C 4,2, titik D 4,-3. Kemudian kita masukkan ke persamaan umum elips yaitu X dikurang H kuadrat per A kuadrat plus Y dikurang K kuadrat per B kuadrat, sama dengan 1. Selanjutnya substitusikan dan diperolehlah persamaan baru, X dikurang 4 kuadrat per 16 ditambah Y dikurang 0 kuadrat per 7, sama dengan 1. Kemudian kita cari A kuadrat dan C kuadrat terlebih dahulu menggunakan rumus yang sama seperti pada hiperbola. Yang membedakannya dengan hiperbola hanya pada langkah terakhir, yaitu mencari B kuadrat dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jangan lupa memasukkan nilai tersebut ke dalam GeoGebra untuk mengetahui bentuk kurvanya. Thank you for watching.